Baik, berikutnya saya akan memaparkan mengenai biofarmasetika sediaan nasal dan pulmonal. Perkenalkan, nama saya Iqbal Devila Musola dengan NIM 230803044. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai anatomi fisiologi saluran napas. Nah, anatomi saluran napas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengantaran obat melalui rute nasal dan pulmonal, karena menentukan tempat deposisi, kecepatan absorpsi, dan eliminasi obat. Nah, yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung memiliki luas permukaan sekitar 150 sampai 180 cm kuadrat dan dilapisi epitel pseudotraflid. Kolumnar itu mukosa hidung terdiri dari silia yang berfungsi untuk menggerakkan mukus menuju nasofaring melalui mekanisme mucociliar clearance. Gerakan ini penting sebagai pertahanan tubuh, tetapi menjadi hambatan untuk absorpsi obat karena obat cepat eliminasi dari mukosa. Yang kedua ada mukus, yang dimana tersusun atas air, glikoprotein, lipid, dan garam. Mukus berfungsi untuk menangkap partikel asing, namun juga dapat menghambat difusi obat. Lalu ada vaskularisasi tinggi, di mana mukosa nasal kaya akan pembuluh darah, sehingga obat yang larut dapat cepat masuk ke sirkulasi sistemik. Selanjutnya itu ada pohon bronkial dan alveolus. Nah, saluran napas bawah terdiri dari trakea, bronkus utama, bronkus sekunder, bronkiolus, dan bronkiolus terminal dan menuju pada alveoli. Nah, paru-paru memiliki kurang lebih 300 juta alveoli dengan luas permukaan 70 sampai 140 meter persegi. Nah, membran alveolar sangat tipis, itu sekitar 0,1 sampai 0,5 nanometer dan kaya akan kapiler uh, darah sehingga menjadi lokasi absorpsi ideal. Selanjutnya, biofarmasetika sediaan nasal. Nah, sediaan nasal adalah sediaan obat yang diberikan melalui rongga hidung, misalnya spray, tetes hidung, gel, ataupun serbuk. Ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, kaya vaskularisasi. Mukosa hidung memiliki banyak pembuluh darah kapiler tepat di bawah epitel. Nah, setelah obat melewati mukosa, obat langsung masuk ke aliran darah. Dengan dampaknya onset kerja cepat, cocok untuk kondisi akut, lalu respon terapi lebih cepat dibanding oral. Dengan contoh dekongestan hidung dan sumatriptan nasal. Selanjutnya itu bypass first pass metabolisme, yaitu obat oral biasanya diserap di usus lalu masuk ke vena porta dan dimetabolisme ke hati sebelum masuk ke sirkulasi sistemik. Nah, pada rute nasal, obat langsung masuk pada pembuluh darah sistemik tanpa melalui hati terlebih dahulu. Keuntungannya itu bioavailabilitas meningkat, dosis lebih kecil dapat digunakan, dan efek terapi lebih cepat. Selanjutnya, akses langsung ke sistem saraf pusat. Nah, hal ini disebut dengan nose to brain delivery, di mana obat dapat berpindah dari rongga hidung ke otak melalui saraf olfaktori, yaitu penciuman, dan saraf trigeminal. Dengan keuntungannya menghindari blood-brain barrier, lalu cocok untuk obat neurologi. Dengan contoh penggunaannya itu terapi epilepsi, Parkinson, Alzheimer, dan analgesik sentral. Lalu biofarmasetika sediaan nasal dengan hambatan sediaan nasal. Yang pertama yaitu clearance mukosiliar. Mukus dan silia secara alami membersihkan rongga hidung, dengan akibatnya obat cepat terbuang, waktu tinggal hanya 15-30 menit, dan absorpsi rendah. Solusinya yaitu formulasi gel, polimer mukoadhesif, dan peningkatan viskositas. Nah, yang berikutnya itu degradasi enzimatik lokal. Mukosa hidung mengandung enzim seperti protease, esterase, peptidase, sitokrom P450 lokal. Dengan dampaknya itu, obat protein, peptida, dan molekul sensitif mudah rusak sebelum diserap. Nah, untuk solusinya, maka inhibitor enzim liposom dan nanopartikel. Lalu kita masuk pada biofarmasetika sediaan pulmonal. Nah, sediaan pulmonal diberikan melalui inhalasi ke paru, dengan contoh alatnya itu MDI, metered dose inhaler, lalu DPI, yaitu dry powder inhaler, dan nebulizer. Nah, selanjutnya kita masuk pada disposisi partikel. Ukuran partikel akan menentukan lokasi partikel berhenti pada saluran napas. Yang pertama itu partikel lebih dari 5-10 mikrometer. Ini terhenti di orofaring.
Nah, partikel ini tertahan di mulut, tenggorokan, dan orofaring, maaf. Akibatnya, obat tidak sampai paru, banyak tertelan, dan efek lokal pada mulut meningkat. Lalu berikutnya partikel 1-5 mikrometer, yaitu sampai bronkiolus atau alveoli. Ini merupakan ukuran paling ideal dan dapat mencapai bronkiolus atau alveoli. Dengan keuntungannya, efek terapi optimal, cocok untuk asma. Lalu berikutnya itu adalah partikel kurang dari 1 mikrometer. Ini akan terinspirasi kembali, yaitu partikel sangat cenderung sehingga ikut keluar saat ekshalasi. Akibatnya dosis efektif menurun. Lalu kita masuk pada biofarmasetika sedia nasal dan pulmonal, yaitu absorpsi alveoli. Nah, membran alveoli sangat tipis dan kapilernya sangat dekat dengan permukaan alveoli. Dengan dampaknya, obat mudah berdiskusi ke darah dan dapat menyerap dengan bronkodilator, insulin inhalasi, peptida, dan protein tertentu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi biofarmasetika itu sendiri yang pertama merupakan volume cairan mukus, di mana mukus berlebih dapat mengencerkan obat dan mempercepat pembuangan. Yang berikutnya, laju pernapasan pasien. Nah, tarikan napas pasien dan lambat meningkatkan disposisi partikel ke paru. Nah, tarikan cepat dapat menyebabkan infaksi di tenggorokan. Selanjutnya, yang ketiga itu pelarutan obat dalam surfaktan paru. Nah, setelah partikel sampai di alveoli, obat harus larut dulu dalam cairan paru sebelum menembus membran. Berikutnya kita masuk pada mekanisme deposisi dan absorpsi. Nah, pada sediaan inhalasi, obat harus masuk bersama udara pernapasan, terdeposit di lokasi target, kemudian larut dan diserap melalui jaringan paru. Mekanisme disposisi partikel dipengaruhi oleh ukuran partikel, kecepatan aliran darah, serta struktur anatomi saluran napas. Nah, 4 mekanisme utama deposisi adalah inersia intraksi, sedimentasi gravitasi, difusi Brown, dan proses penembusan membran basal. Nah, yang pertama, inersia infaksi, yaitu partikel besar tidak mengikuti arah aliran udara saat terjadi belokan, sehingga dapat menabrak dinding usus saluran napas. Ini terjadi pada partikel dengan ukuran lebih dari 5-10 mikrometer, dengan lokasinya itu orofaring, trakea, dan bronkus besar. Lalu sedimentasi gravitasi, di mana partikel ukuran sedang mengendap karena gaya gravitasi saat aliran udara melambat. Terjadi pada partikel 1-5 mikrometer, lokasinya bronkiolus kecil dan alveoli. Lalu difusi Brown, di mana partikel sangat kecil bergerak acak akibat tumbuh molekul gas. Itu terjadi pada partikel kurang dari 1 mikrometer dan lokasinya pada alveoli dan sebagian dapat keluar saat ekshalasi. Selanjutnya adalah proses pembuangan membran basal. Maaf, proses penembusan membran basal. Nah, setelah terdeposit, obat larut dalam mukus atau surfaktan, lalu menembus epitel dan membran basal menuju pada kapiler darah. Lalu kita masuk pada parameter BA/BE sediaan inhalasi. Nah, BA itu merupakan jumlah obat yang mencapai sirkulasi atau target kerja, dan BE itu merupakan kesetaraan dua produk. Nah, tantangan uji bioequivalensi dalam sediaan lokal inhaler dengan sistemik itu. Pada tablet atau kapsul, bioequivalensinya itu dapat dinilai dari kadar plasma. Namun, pada inhaler, target terapi sering berada di paru, bukan di darah. Nah, masalah utamanya yaitu kadar plasma rendah belum tentu obat tidak efektif. Lalu, kadar plasma tinggi belum tentu disposisi paru optimal. Nah, sebagian obat bisa tertelan lalu diserap dari saluran cerna. Selanjutnya, korelasi data in vitro yaitu Cascode Impactor, di mana untuk menilai performa aerosol digunakan uji lab menggunakan Cascode Impactor. Nah, alat ini memisahkan partikel berdasarkan ukuran aerodinamik. Parameter yang diukur yang pertama, fine particle fraction, yaitu persentase partikel kecil yang mampu mencapai paru. Lalu, mass median aerodynamic diameter, yaitu ukuran partikel median aerosol yang ideal sekitar 1-5 mikrometer. Lalu delivery dose uniformity, yaitu konsistensi jumlah obat tiap semprotan atau dosis. Dengan fungsinya, data ini dikolerasikan kemungkinan deposisi obat di paru dan digunakan dalam studi bioequivalensi. Lalu strategi formulasi dan evaluasi. Nah, untuk penggunaan peningkatan penetrasi, bahan ini membantu obat menembus membran mukosa nasal dan atau epitel paru dengan contohnya itu citosan yang bersifat mukoadesif,
membuka tight congestion sementara dan dapat meningkatkan absorpsi obat litrofilik. Lalu surfaktan itu meningkatkan pembasahan membran, membantu pelarutan obat lipofilik. Lalu ada silodextrin untuk meningkatkan kelarutan obat dan meningkatkan stabilitas obat. Dengan tujuannya untuk meningkatkan bioavailabilitas, mempercepat onset kerja, dan meningkatkan jumlah obat terserap. Lalu yang berikutnya teknik liposom. Nah, liposom adalah vesikel kecil yang tersusun dari fosfolipid dan membawa obat dari bagian inti maupun membrannya. Keuntungannya, melindungi obat dari degradasi enzim, mengurangi iritasi mukosa, lalu untuk pelepasan obat bertahap, meningkatkan penetrasi jaringan dan cocok untuk protein atau peptida. Nah, pada setiap inhalasi, liposom dapat memperpanjang retensi obat di paru. Nah, strategi formulasi dan evaluasi yang berikutnya itu optimasi alat. Nah, pada MDI, alat aerosol bertekanan yang mengeluarkan dosis tertentu. Kelebihannya praktis, portable, dosis akurat. Kurangannya butuh koordinasi tekan dan tarik nafas. Lalu DPI, dry powder inhaler, yaitu menggunakan serbuk kering yang terdispersi saat pasien menarik napas. Kelebihannya tidak memakai propelen, mudah digunakan. Kekurangannya itu membutuhkan inspirasi kuat dan kurang cocok untuk saat serangan berat. Lalu nebulizer yaitu mengubah larutan menjadi suspensi obat menjadi kabut aerosol. Kelebihannya cocok untuk anak-anak, lansia, pasien sesak napas, dan tidak perlu koordinasi khusus. Kekurangannya itu alat lebih besar, waktu terapi lebih lama. Sekian presentasi dari saya, dan ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih.